Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembahasan tokoh-tokoh biografi para pembaharu dalam Islam. Beberapa video lalu kita telah membahas bagaimana Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Abduh. Sekarang kita akan membahas biografi atau sesosok pemikir pembaharu dari India, yaitu Muhammad Iqbal. Jadi Muhammad Iqbal ini biasa juga disebut oleh orang-orang Barat dengan The Poet of the East, Orang-orang Barat mengenalnya dengan sebutan itu. Kemudian disebut juga sebagai Allamah Iqbal yang digelar oleh masyarakat Pakistan, atau Sir Allamah Muhammad Iqbal bagi dunia internasional. Jadi kita akan membahas terkait Muhammad Iqbal, bagaimana biografinya dan riwayat hidup Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah seorang filsuf, bisa dikatakan filsuf, sastrawan, ulama, dan ahli hukum, serta dikenal juga sebagai politisi ulung, sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh baik dalam kesusastraan maupun politik di dunia modern, khususnya di Pakistan. Itulah kenapa Muhammad Iqbal ini dia disebut sebagai Bapak Pakistan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi kenapa Muhammad Iqbal itu dia disebut sebagai Bapak Pakistan. Jadi untuk memulai pembahasan kita tentang biografi Muhammad Iqbal ini, kita mengawalinya dengan riwayat hidupnya. Jadi Muhammad Iqbal itu lahir di Sialkot di Punjab, India pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Beliau dari kasta Brahmana. Dia juga dikenal sebagai sastrawan, sebagaimana saya sebutkan tadi, negarawan di abad ke-20. Jadi Muhammad Iqbal ini mulai belajar membaca Al-Quran pada usia 4 tahun. Kemudian Iqbal melanjutkan pendidikan dan menamatkan pendidikan formal pada jurusan bahasa Arab di Universitas Scotch Mission College di Sialkot, di bawah pimpinan langsung oleh Syekh Mir Hasan pada tahun 1893. Kemudian 2 tahun berikutnya Muhammad Iqbal menerima gelar diploma setelah menempuh pendidikan pada jurusan seni di Universitas Murray, India. Nah, setelah itu Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya di dunia barat karena dia tertarik dengan pemikiran-pemikiran dunia barat. Akhirnya Iqbal itu melanjutkan pendidikan formal ke Eropa. Nah, kebetulan dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Trinity College, Cambridge pada tahun 1908. Kemudian Iqbal berhasil menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang filsafat dari Ludwig Maximilian University di Munich, tepatnya di negara Jerman. Nah, kemudian pada masa-masa menimba ilmu di Eropa, pemikiran Iqbal banyak terpengaruhi oleh filsuf besar seperti Nietzsche, Bergson, dan Goethe. Setelah lama berkelana atau melanglang buana di negara-negara Eropa, Muhammad Iqbal akhirnya meninggalkan Eropa dan kembali ke India. Dia meninggalkan Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesisnya itu tentang mistisisme Persia. Banyak fakta-fakta yang lebih penting adalah dia menguasai pemikiran-pemikiran Eropa secara mendalam, mulai dari sejak teologi Thomas Aquinas hingga filsafat Henry Louis. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, juga dipengaruhi oleh Bergson dan Nietzsche.
Jadi kembalinya Iqbal ini ke tanah airnya di India pada tahun 1908 itu memberi warna baru, keadaan baru atau suasana baru, warna pemikiran baru pada khususnya di wilayah-wilayah barat laut yang mayoritas populasi penduduknya itu adalah Muslim. Dengan berbagai pemikiran dan tulisan terkait budaya, pendidikan, sosial, ekonomi, hingga sastra dan politik, Iqbal dikenal sangat kritis dan berani. Jadi nama Iqbal itu termasuk dalam deretan tokoh India yang menentang keterlibatan negaranya dalam Perang Dunia I. Karena keberaniannya itulah ya, sastrawan ini Muhammad Iqbal juga tidak ragu melontarkan kritik-kritik tajam bahkan terhadap kondisi perpecahan dalam negaranya sendiri yang mengakibatkan terbaginya Kongres India menjadi dua bagian. Yang pertama itu fraksi pro-Inggris ya, yang dipimpin oleh Muhammad Shafi, dalam fraksi sentral yang dipimpin oleh Muhammad Ali Jinnah. Nah, melihat kondisi ini, Iqbal tidak serta-merta berpangku tangan dan sekedar berkuar-kuar jauh saja. Nah, pada November 1926 ya, politisi dengan kepedulian tinggi terhadap negaranya, ia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk distrik yang dihuni warga Muslim di Lahore, sekaligus terlibat aktif sebagai anggota dan nantinya menjadi sekjen organisasi intelektual Islam paling berpengaruh di India pada masa itu, yaitu Anjuman-e-Himayat-e-Islam. Allamah Iqbal bekerja keras dan terus menyatakan dukungannya terhadap Ali Jinnah, sekaligus bekerja sama dengan para petinggi Muslim lainnya untuk menggabungkan kembali dua fraksi tadi yang terpecah ya, menjadi salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam tubuh fraksi Kongres pimpinan Ali Jinnah ini. Tidak membuat filosof ini ragu-ragu untuk melayangkan kritik terhadap langkah kebijakan politik Ali Jinnah itu sendiri. Nah, di balik tingginya kepercayaan Iqbal terhadap kepemimpinan Jinnah itu mempersatukan populasi Muslim di barat laut India ya, tak urung Iqbal gamblang memprotes persatuan politik Ali Jinnah dengan Sikandar Hayat Khan, pejabat Punjab yang disebut Iqbal sebagai presentasi pejabat feodal yang menyimpang dari Islam. Nah, pada tahun 1930 Masehi, Muhammad Iqbal dipercaya untuk menjadi Presiden Liga Muslim, di mana ia mengutarakan gagasan-gagasan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India. Nah, Iqbal juga kerap menyampaikan dakwah-dakwah ke beberapa universitas di India. Sejak itulah ide pembaruan tentang Islam mulai ia sebarkan. Mengingat perkembangan politik India anak benua itu, dia melakukan upaya intens ya untuk tujuan ini sebagai seorang intelektual yang menyadari perlunya negara terpisah bagi Muslim India. Iqbal memiliki tempat di hati rakyat Pakistan dan Muslim sebagai arsitek spiritual Pakistan. Nah, pada tahun 1938 Masehi, akhirnya Muhammad Iqbal wafat ya. Walaupun cita-citanya dia tidak mendapatkan, tidak terwujud pada masa hidupnya negara Pakistan itu berdaulat atau berdiri, paling tidak dia adalah tokoh penting dan tokoh pembaharuan dalam Islam di Pakistan. Nanti setelah hampir satu dekade kemudian, cita-citanya itu terwujud ya, dia diwujudkan oleh para penerus-penerusnya pemikirannya, di mana Pakistan berdiri menjadi sebuah negara Islam yang berdaulat. Oleh karena itu, ia dijuluki sebagai Bapak Pakistan ya. Dan hari lahirnya pada tanggal 9 November itu pun dirayakan oleh masyarakat Pakistan sebagai hari libur nasional. Jadi kalau pertanyaan awalnya tadi itu kenapa Muhammad Iqbal dijuluki sebagai Bapak Pakistan, nah ini mungkin adalah jawabannya. Jadi Muhammad Iqbal itu dia adalah konseptor awal berdirinya negara Pakistan. Dia menginginkan negara Pakistan berdaulat, merdeka sebagai satu negara yang diakui oleh dunia, dan Pakistan memisahkan diri dari
India, karena mayoritas ya hampir penduduk India itu Hindu. Kemudian Pakistan memisahkan diri sebagai negara muslim yang hampir penduduknya 100% itu adalah muslim. Nah, akhirnya wilayah ini ya dijadikan didaulatkan oleh Muhammad Iqbal, ingin merdeka dan berdaulat menjadi satu negara, yaitu negara Pakistan. Ya, demikianlah tadi sedikit pemaparan biografi singkat salah satu tokoh pembaharu abad 20 dari Pakistan ya, yang awalnya India. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan membahas bagaimana pemikiran atau ide-ide pembaharu dari Muhammad Iqbal. Demikianlah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.